Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari Fakultas Agribisnis dengan NIM 0548794487. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pengendalian sosial dan pengawasan sosial di suatu daerah. Nah, kebetulan saya sudah membuat janji dengan salah satu aparat desa, yaitu RT setempat, yang tepatnya di Dusun 2, Desa Hidayah Sakti, RT 04, RW 03 gitu. Sekilas tentang Desa Hidayah Sakti, khususnya RT 0403 Dusun 2 ini, sebagai wilayah yang berada di Desa Hidayah Sakti yang karakteristiknya merupakan daerah penyangga atau urban dengan tingkat heterogenitas warga yang lumayan tinggi. Berikut wawancara dengan salah satu aparat desa. Nah, stop dulu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terkait janji waktu itu, saya pribadi, saya Setiawan, Bapak, mau mewawancarai Bapak selaku RT di sini mengenai tentang pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di desa, Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan, Pak, mengenai pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di desa ini, Pak. Mengenai menurut Bapak nih, Pak. Kita langsung saja ya, Pak, tentang pandangan Bapak selaku otoritas desa, apa saja bentuk perilaku menyimpang atau pelanggaran norma atau aturan yang paling sering terjadi di lingkungan ini, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariono, sebagai Ketua RT 04 RW 03 Desa Hidayah Sakti, tepatnya di Perumahan Gria Prima Galaksi 5, Tambun Selatan. Ya, terkait apa yang ditanyakan saudarawan mengenai perilaku menyimpang di masyarakat yang mungkin sering terjadi, khususnya di lingkungan Tridaya Sakti, ya mungkin kalau khususnya akhir-akhir ini yang terbanyak adalah ya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Jadi masyarakat memang agak banyak yang terjerumus, atau beberapa, bukan banyak ya, beberapa ada yang terjerumus dengan hal-hal yang kurang baik ini, khususnya seperti tadi ya, obat-obatan dan minuman keras yang paling banyak terjadi. Dan mungkin yang ada sedikit tambahan, mungkin ya tawuran warga, khususnya anak-anak muda yang pernah memang terjadi itu barangkali. Nah, itu sendiri setelah melakukan wawancara dengan salah satu RT setempat, berikut analisis saya mengenai pengendalian masyarakat dan pengawasan sosial di tingkat RT, khususnya di RT 04 RW 03 Dusun 2 Desa Tridaya Sakti. Yang ini dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama formal melalui struktur kelembagaan RT dan RW dan desa. Yang kedua informal, yaitu melalui norma sosial, adat, dan interaksi sehari-hari antar warga. Nah, kita bahas tentang mekanisme pengendalian sosial secara formal. Nah, pengawasan ini digerakkan oleh pengurus institusional di tingkat dusun, RW hingga RT 04. Nah, peran RT atau peran ketua RT dan saksi keamanan di sini sangat penting. Ketua RT 04 bersama jajarannya bertindak sebagai fungsi judgement awal jika terjadi konflik antar warga atau pelanggaran ketertiban. Pengawasan formal dilakukan melalui pertama, itu wajib lapor bagi warga baru atau tamu yang menginap. Yang kedua, pendataan administrasi kependudukan.
secara berkala untuk memantau pergerakan warga kontrak atau kos jika ada. Nah, terus sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Pengawasan fisik terhadap keamanan lingkungan Dusun 2 biasanya mengandalkan ronda malam terjadwal oleh warga atau petugas keamanan yang ditunjuk di bawah koordinasi RW dan kepala dusun serta terhubung dengan Babinsa, Babin Kamtibnas Desa Tridaya Sakti. Selanjutnya, mekanisme pengendalian sosial secara informal atau kultural. Pengendalian informal di tingkat RT biasanya jauh lebih efektif untuk menjaga ketertiban sehari-hari karena menyentuh ranah psikologis dan sosial warga secara langsung. Teguran dan desas-desus. Nah, ini adalah kontrol paling penting pada saat awal jika ada warga atau pendatang di RT 04 yang perilakunya dianggap menyimpang. Nah, yang kedua, nilai keagamaan dan gotong royong. Melalui kegiatan seperti pengajian rutin, kerja bakti, atau perkumpulan rukun kematian, nilai-nilai kebersamaan ditanamkan. Warga yang jarang bersosialisasi tanpa alasan yang jelas biasanya akan mendapatkan pengawasan khusus secara alami dari komunitas agar dianggap kurang membaur. Demikian kesimpulan atau analisis yang saya buat setelah melalui wawancara dengan RT setempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.